warga negara di salah satu negara kerajaan yang dipimpin oleh raja atau ratu atau sultan. Pasti kita ingin tahu silsilahnya atau asal usul raja yang sedang memerintah dan memiliki kuasa di negara kita. Tahukah Anda, bagi seorang raja, silsilah itu sangat penting untuk menegaskan legitimasi dan kelayakannya menduduki jabatan raja. Nah, bagi kita yang adalah rakyat, jika kita di posisi rakyat, silsilah raja kita itu penting agar kita tidak salah dipimpin. Pasti kita tidak mau dipimpin raja yang tidak sah dan tidak jelas asal usulnya. Nah, perhatikan jemaat Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Menurut Anda, jika Anda dan saya orang Yahudi yang hidup di masa Rasul Matius hidup, apakah berdampak silsilah yang ditulis oleh Rasul Matius yang berujung kepada Yesus Kristus? Jawabannya pasti sangat berdampak. Oleh sebab itu, tidak heran langkah melenyapkan sang raja Yahudi dilakukan oleh Herodes saat orang Majus bertanya kepadanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Jika Anda mau tahu, mati-matian Herodes Agung mencocok-cocokkan silsilah dirinya agar terhubung dengan orang Yahudi. Karena ia adalah orang Edom yang tidak layak sebenarnya memerintah tanah Yudea. Faktanya memang kita sebagai orang Indonesia, kita bukan orang Israel secara fisik memang. Dan tidak memiliki keterkaitan fisik dengan orang Ibrani atau orang Yahudi atau orang Israel sekali lagi. Apakah tulisan Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini memiliki arti bagi kita? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, mengapa ada jawaban ya dan tidak? Tidak jika Anda dan saya atau kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jawaban ya jika Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat baik-baik, apakah jawaban kita ya atau tidak? Jawaban Anda dan saya sangat menentukan kekekalan atau keabadian kita. Jadi mau tidak mau, Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 sangat berarti bagi siapapun. Bagi yang percaya kepada Kristus Yesus maupun yang tidak percaya. Mengapa demikian? Bagi yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ini atau Matius 1 ayat 1 sampai yang ke-16 adalah penjelasan mengenai Raja Agung kita, yang dimana kita adalah orang Israel rohani bagi yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengenal silsilah Raja Agung kita. Kita pasti tidak mau memiliki raja yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi yang berhubungan dengan kehidupan kekal. Dan ingatlah bahwa Israel rohani tidak terbentuk begitu saja. Ada sejarahnya, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 yang berbunyi, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan itu dilanjutkan di dalam Galatia pasal 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan
mengucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Dan perjanjian kepada Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu sangat penting Matius 1 ayat 1 sampai 17 dituliskan untuk kita manusia. Mari kita mulai teliti di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dimulai dengan ayat 1. Perhatikan ada nama siapakah di sana. Di dalam ayat 1 tertulis nama Raja Daud dan Abraham. Muncul pertanyaan kalau kita membacanya. Siapa yang terlebih dahulu? Ada Abraham atau Raja Daud? Karena Rasul Matius menulisnya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau kita melihat siapa lebih dulu muncul, pasti Matius akan menulis anak Abraham, anak Daud. Tapi mengapa ditulis dulu nama Daud, setelah itu Abraham? Mengapa penulis Injil Matius menuliskan Raja Daud terlebih dahulu, baru setelah itu Abraham? Pasti bukan karena penulis tidak tahu sejarah. Matius sungguh tahu sejarah karena ia orang Yahudi, secara fisik darah daging Yahudi, dan belajar mengenai Taurat Musa dan sejarah nenek moyang mereka, bangsa Israel. Namun Matius hendak melegitimasi bahwa Yesus Kristus adalah Raja kekal yang berasal dari perjanjian Allah dengan Abraham, Raja kekal yang dijanjikannya kepada Daud yang berasal dari perjanjian Allah dengan Abraham. Apa yang paling mencolok dari Abraham dan Daud? Jawabannya perjanjian Allah. Kepada Abraham dan Daud Allah memberikan janji mengenai Mesias yang akan mengembalakan dan memimpin umat Allah Israel, Israel rohani, Mesias atau Kristus yang adalah Tuhan Allah itu sendiri. Sehingga yang ditulis oleh Matius adalah sejarah kehadiran Tuhan dan sejarah wahyu Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah manusia. Sehingga Matius 1 ayat 1 sampai 17 identik dengan pembuktian janji Allah. Dan ini adalah pembuktian bahwa Adonai adalah satu-satunya Tuhan. Bahwa Kristus adalah bukti janji Allah kepada Abraham dan Daud. Perhatikan jemaat Tuhan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 17 sampai 18. Di sana ada peristiwa Allah mengikat janji dengan Abraham. Di dalam bahasa Ibrani perjanjian antara Allah dan Abraham memakai kata berit. Berit artinya memotong. Apa ini potong? Mengapa tidak berit itu artinya perjanjian? Tetapi di situ artinya adalah memotong atau covenant. Yang dimana jemaat Tuhan perjanjian pada masa Abraham hidup adalah perjanjian antara dua pribadi seperti kontrak mengikat satu sama lain. Inilah yang disebut covenant, mengikat satu sama yang lain. Dengan menggunakan hewan yang dibelah dua. Jadi hewannya itu dibelah dua. Oleh sebab itu dikatakan berit. Hewannya itu dibelah dua. Dari kepala sampai ke ekor dibelah dua sama rata. Lalu diletakkan di kanan, diletakkan di kiri. Dan kedua pribadi yang mengikat janji itu berjalan di tengah-tengah potongan. Di tengah-tengah hewan yang dipotong yang telah dibagi dua. Dan jika salah satu mengingkari perjanjian atau berit atau covenant itu, maka pribadi yang mengingkari akan bernasib seperti hewan itu, yaitu apa? Mati. Dengan demikian berit menuntut ketaatan penuh. Dan perhatikan di dalam Kejadian
15 ayat 17. Hanya Allah yang melewati hewan yang terbelah menjadi dua itu. Mengapa? Mengapa Allah tidak menggandeng Abraham untuk ikut bersama-sama ke sana, melewati potongan hewan yang telah dibagi dua itu? Karena Allah tahu manusia telah jatuh di dalam dosa. Manusia tidak sempurna taat kepadanya dan perjanjiannya. Dan perjanjian yang terikat itu bersifat lintas generasi. Tidak berhenti Abraham saja. Disinilah digambarkan Allah adalah kasih. Coba bayangkan saya lagi jemaat Tuhan. Jika Abraham ikut berjalan di tengah-tengah potongan hewan itu, dipastikan lenyap Abraham dan keturunannya. Demikian juga janji Allah bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, berit penjaminnya adalah Allah sendiri. Dan mengikat Abraham dan keturunannya. Dan dengan kasih ia sendiri jugalah yang akan berada di tempat Abraham dan semua keturunannya. Secara rohani, Israel rohani yang bercacat kesetiaannya agar tidak mati di hadapan Allah. Allah membuktikan janjinya lintas generasi. Tuhan membuktikan kehadirannya lintas generasi manusia melalui Abraham dan melalui Daud ditegaskan janji bangsa miliknya yang akan digembalakannya sendiri. Kristus adalah bukti kasih Allah yang nyata kepada manusia, termasuk kepada Anda dan kepada saya. Oleh sebab itu perhatikan di dalam Matius pasal 1 ayat 2 sampai 16. Firman Allah mencatat nama-nama keturunan Abraham. Apakah makna nama-nama yang ditulis oleh Rasul Matius bagi kita dalam silsilah Kristus Yesus? Yang pertama, jemaat Tuhan, janji Allah tidak lekang oleh waktu, tidak terkelupas sedikit pun oleh waktu. Mari kita lihat berapa rentang waktu antara Abraham sampai Kristus. Dipastikan rentang waktunya ribuan tahun. Lihat saja, Abraham hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi atau sebelum kedatangan Kristus. Lalu peristiwa keluaran orang Israel dari Mesir terjadi pada tahun 1400 sebelum Masehi. Setidaknya ada 2000 tahun rentang waktu Abraham dan Kristus. Itu bukan waktu yang singkat. Di rentang waktu itu ada berbagai peristiwa yang penuh dengan drama yang mencekam dan air mata. Bayangkan satu saja contoh, kelahiran Ishak. Begitu banyak drama yang mencekam dalam menantikan kelahiran Ishak. Dan saat Ishak sudah lahir pun drama masih berlanjut. Dari Ishak sampai Yusuf bersama dengan Yakub masuk tanah Mesir. Ada begitu banyak peristiwa. Perhatikan pribadi-pribadi dari ayat 1 sampai yang kelima, jemaat Tuhan. Di sana ada peristiwa perbudakan di tanah Mesir. Dan di tanah Mesir ada pembunuhan anak-anak laki-laki orang Ibrani. Setelah keluar dari Mesir, ada peristiwa pengembaraan di padang gurun 40 tahun. Penaklukan tanah Kanaan dan masa hakim-hakim. Penuh gejolak di mana orang hidup semaunya. Selanjutnya, perhatikan jemaat Tuhan. Di dalam ayat 6 sampai yang ke-10. Adalah masa kerajaan Israel. Perhatikan di dalam ayat 6 ada nama Raja Daud. Tahukah Anda dan saya bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh? Perhatikan perjanjian Allah dengan Daud. Ia lolos dari kejaran Saul, ia menjadi raja. Dan Raja Daud menerima janji dari Allah. Bahwa dari tunas Daud, Mesias atau Kristus akan datang. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Selanjutnya perhatikan di dalam Matius 1 ayat 11.
Di sana ada masa kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Raja Babel. Dan mereka dibuang ke tanah Babel di dalam ayat 12 sampai 16. Kerajaan utara sudah hancur terlebih dahulu dan dibuang ke Assyria. Dan kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Di dalam ayat 12-16 mengisahkan umat Israel kembali ke tanah Kanaan dan hidup bukan lagi diperintah oleh raja dari keturunan Daud, tetapi oleh bangsa-bangsa asing mulai dari Babel, Persia, Media, Assyria atau Syria, Yunani dengan Alexander Agung dan kekaisaran Romawi. Di sana pun banyak drama dan air mata yang jika dipikirkan dengan logika manusia, wah, bisa saja janji Allah berakhir di situ. Tetapi nyatanya tidak. Jadi lihatlah, berapa banyak waktu yang dilewati dan begitu banyak peristiwa yang seolah-olah dapat membatalkan janji Allah. Namun janji Allah tidak lekang atau tidak gugur oleh waktu. Raja-raja berganti, bahkan sesembahan di sekitar bangsa Israel berganti-ganti. Tetapi Allah kekal, demikian juga firman-Nya kepada Abraham dan kepada Daud. Kita mungkin membaca Matius 1 ayat 1 sampai 17 tidak lebih dari 5 menit. Tetapi semua janji Allah melewati ribuan tahun manusia. Sungguh janji Allah tidak lekang oleh waktu. Yang kedua, jemaat Tuhan, apa yang kita pelajari? Makna dari nama-nama yang ditulis oleh Rasul Matius. Yang kedua, janji Allah tidak bersyarat atau tidak bergantung dengan manusia. Perhatikan baik-baik. Apakah orang-orang yang adalah keturunan fisik Abraham dan Daud semuanya orang baik? Alkitab mencatat tidak. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada satupun yang baik. Lihatlah nama-nama yang ada di sana. Contohnya kita ambil saja. Ada nama Yehuda dan Tamar di ayat 3. Lihatlah bagaimana kisah Yehuda meniduri Tamar sebagai seorang pelacur, yang dimana Tamar adalah istri dari anak-anaknya yang sudah meninggal, yang sedang menunggu janji Yehuda untuk memberikan anaknya laki-laki Shelah kepada Tamar untuk dinikahi. Perhatikan ayat 10. Ada nama Manasye. Siapakah Manasye ini? Ia adalah raja terlama dan jahat di mata Allah. Di masa pemerintahannya, penyembahan kepada dewa Molok merajalela di kerajaan Yehuda. Molok adalah berhala yang meminta anak-anak sebagai korban. 55 tahun berkuasa dan berapa banyak anak-anak mati di bawah pemerintahannya. 55 tahun Tuhan dibelakangi oleh hampir seluruh rakyat kerajaan Yehuda. Dan lihatlah bahwa janji Allah kepada Abraham dan Daud tidak berubah di saat orang-orangnya tidak setia. Apakah Allah menghentikan atau membatalkan janjinya untuk datang dan menyelamatkan umat miliknya? Tidak. Tuhan Allah Abraham dan Daud sungguh setia. Kesetiaan manusia tidak mempengaruhi janjinya. Yang ketiga, jemaat Tuhan, janji Allah mustahil batal. Kembali ke Kejadian pasal 15. Di mana Allah berjalan di potongan hewan yang dibagi dua itu. Ia tetap setia dan tidak ingkari janjinya. Karena ia adalah Allah yang kudus. Dan hanya dialah Tuhan yang berkuasa. Tuhan berkuasa menepati janjinya. Dan ia tidak lalai akan janjinya. Perhatikan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Waktu yang lama. Peristiwa yang silih berganti.
manusia yang memberontak kepadanya, tidak mengubah kasihnya untuk mewujudkan janji penyelamatan yang sudah ia firmankan kepada Abraham. Allah tidak lalai menepati janjinya untuk mengembalakan umatnya sebagaimana ia janjikan kepada Daud. Dan firman Allah yang hidup itu sungguh-sungguh datang di dunia yang nyata. Lihatlah orang-orang yang ditulis oleh Rasul Matius. Semuanya nyata dan pernah ada. Dan Kristus Yesus datang sebagai manusia tanpa dosa melalui orang-orang itu. Tuhan datang ke dalam dunia melalui setiap pribadi-pribadi itu. Kristus tidak datang begitu saja seperti tokoh Terminator di film Terminator. Tiba-tiba ada teng. Dan ketahuilah, dari Abraham sampai sang firman hidup itu datang, Allah tidak henti-hentinya berfirman mengenai kedatangannya ke dalam dunia. Firman Allah yang dinyatakan Allah kepada para nabi di perjanjian lama semuanya digenapi di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya tanpa dosa. Janjinya tidak batal dan ia tidak lalai mengenapkan seluruh janjinya. Apakah tujuan kedatangan Sang Kristus Yesus? Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan kata lain, ia datang untuk mati di kayu salib sebagai korban kudus. Mengapa? Karena kita semua lalai dan tidak taat akan janji Allah. Sebagaimana berit atau perjanjian yang harus digenapi, bagi yang melanggar itu harus mati. Kita harus mati sebenarnya. Namun tempat kita sudah diambil oleh Kristus Yesus. Dialah yang ada di tempat kita. Kristus adalah keturunan yang dijanjikan kepada Abraham, yang hanya melalui dia dan di dalamnya kita orang berdosa yang mati akibat kelalaian kita menerima kehidupan dalam Kristus Yesus. Melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah korban kudus bagi pengudusan kita, kita menjadi layak menerima berkat Allah kepada Abraham, yaitu keselamatan. Dan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya itu karena belas kasih Allah, kita terbukti adalah keturunan iman Abraham yang telah dipilih oleh Allah di dalam kekekalan sebelum segalanya jadi. Ingat, berit itu mengikat keturunan yang ikut perjanjian Abraham dan keturunannya. Di dalam Kristus Yesus, kita yang percaya kepadanya menjadi keturunan iman dari Abraham. Dan tempat kita sebagai keturunan Abraham yang memberontak pada firman Allah digantikan tempatnya oleh satu-satunya keturunan Abraham yang dijanjikan, yang adalah saudara sulung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kristus saudara sulung kita telah gantikan Anda dan saya milik Allah. Keturunan iman Abraham. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dan sebagai jiwa-jiwa yang sudah ditebus, Allah mengumpulkan kita menjadi satu bangsa milik kepunyaannya, yaitu Israel rohani yang dipimpin dan digembalakan oleh Kristus Yesus yang adalah Raja yang dijanjikan Allah kepada Raja Daud, pemimpin Israel yang satu. Perhatikan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan Yesus, kembali lagi ke pertanyaan. Apakah berdampak tulisan Matius 1 ayat 1 sampai 17? Jelas telah diuraikan, berdampak bagi yang percaya dan tidak percaya. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, tulisan Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang ditulis oleh Rasul Matius dengan ilham Allah Roh Kudus
adalah kekuatan dan penghiburan bahwa Allah dan Juru Selamat yang disembah oleh Anda dan saya dan setiap orang kudus milik Allah bukanlah rekaan belaka. Kita tidak menyembah rekaan manusia. Kita tidak menyembah kebohongan bapa segala dusta yaitu iblis. Kita menyembah benar-benar Tuhan yang hidup. Tulisan Matius 1 ayat 1 sampai 17 menyatakan bahwa memang benar kita menyembah Tuhan yang hidup dan dipimpin oleh Sang Raja kekal yang memerintah selamanya, yang melindungi kita sesuai janjinya sampai masuk ke dalam kerajaan Allah dan selamanya di sana. Maka nyata juga iman percaya kita kepada Kristus melalui kehidupan yang melakukan perbuatan baik yang sesuai firman Allah. Pengakuan iman bahwa kita mengikuti Kristus dan mengasihinya nyata dengan tindakan nyata karena Kristus nyata. Lihatlah Abraham. Ia memang manusia yang masih berbuat dosa. Sama seperti Anda dan saya. Namun lihatlah imannya nyata dengan tindakan dan perkataan. Allah meminta anaknya Ishak dikorbankan dan ia turuti. Dan lihatlah nyata benar iman Abraham. Di mana Allah memberikan domba sebagai korban ganti Ishak. Demikian juga Daud. Ia memang manusia yang masih berbuat dosa. Sama seperti Anda dan saya. Namun imannya nyata. Dengan tindakan dan perkataan. Kerajaannya bukanlah segala-galanya seperti Saul memandang kerajaan Israel. Daud dengan rendah hati mengembalakan umat Israel milik Allah. Dan Daud tahu dan percaya Israel milik Allah, bukan milik dia. Demikian juga Anda dan saya. Kita terbukti sebagai pengikut Kristus dengan iman yang nyata. Dan terlihat iman kita. Pengakuan dosa dan pertobatan kita nyata. Dengan semakin hari semakin jijik dan menjauhi dosa. Lihatlah Rahab sebagai pelacur. Ia memilih berbohong untuk selamatkan hidupnya. Tetapi setelah ia masuk dalam keluarga Abraham. Menjadi bagian keturunan Abraham. Keturunan iman. Ia tidak lagi menghidupi pelacuran dan kebohongan. Bagi yang saat ini tidak percaya kepada Kristus Yesus, tulisan ini penting bagi Anda. Karena jika Anda tidak percaya kepada Kristus Yesus sampai akhir nafas Anda, murka Allah yang nyata pasti menimpa Anda. Anda akan mati dalam dosamu sendiri. Dan ketahuilah, tidak ada satupun manusia dari keturunan Adam mampu selamatkan diri sendiri dari murka Allah. Semuanya telah berdosa dan tidak akan pernah mampu mengikuti tuntutan hukum Allah dengan sempurna. Anda sendirilah yang akan mati sebagaimana korban yang dibelah dua pada berit itu. Namun, jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, tinggalkan sama sekali dongeng dan isapan jempol buatan manusia. Tetapi sungguh percaya kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Lihatlah. Sesembahan dan Allah-Allah palsu dari masa Abraham sudah tumbang. Di manakah dewa Ra, sesembahan orang Mesir? Tumbang. Di manakah dewa Molok, sesembahan bangsa Kanaan? Tumbang. Di manakah Raja Babel yang kuat dan perkasa itu? Lenyap. Di manakah Herodes dan kekaisaran Romawi yang gagah perkasa itu? Tumbang. Kerajaan Babel dan Mesir yang kaya raya pun tumbang. Mereka semua tumbang seiring waktu. Tetapi Tuhan yang hidup, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, kekal. Allah yang berfirman sejak mulanya, dan khususnya kepada Abraham ribuan tahun lalu dan kepada Raja Daud, senantiasa hadir dan nyata. Dan 2000 tahun yang lalu, Tuhan berfirman, dan ia sungguh-sungguh hadir. Ia datang untuk menyelamatkan Anda dan menggantikan posisi Anda dan saya. Maukah Anda diselamatkan olehnya?
Maukah Anda hidup kekal dan menjadi bagian dari umat Allah? Jalan satu-satunya bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus adalah Raja kekal. Maukah Anda dipimpin oleh Tuhan dan dibawa ke dalam kerajaan yang kekal? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kita turun dari tata hidup kita dan serahkan seluruh hidup kita di bawah pimpinan Kristus Yesus yang nyata. Yakinlah Sang Raja yang penuh kasih tidak akan membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Kristus sang sumber hidup kekal pasti akan bawa kita ke dalam kehidupan di dunia sekarang ini dan di dalam keabadian. Ia pasti akan membawa Anda dan saya, kita semua yang percaya kepadanya ke dalam kerajaan Allah. Yakinlah itu. Ia sudah buktikan itu semua. Dengan mati sebagai penebus dosa kita di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, Kristus telah naik ke sorga dan ia tidak tinggalkan kita seorang diri. Roh Kudus bersama dengan kita dan ia melindungi kita dari yang jahat sampai masuk ke dalam kerajaannya. Jika Anda orang Kristen dan mulai ragu akan janji Allah, karena begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, begitu banyak drama dan air mata di hidup Anda, ingatlah bahwa Allah tidak lalai akan janjinya. Ingatlah Abraham 25 tahun menunggu Ishak. Ia akhirnya memilikinya. Dan juga ingatlah, ribuan tahun terlewati namun janji Allah tidak gugur di tengah jalan akibat pemberontakan manusia. Namun manusia tidak dapat mengubah firman Allah dan janjinya. Mungkin Anda berpikir, saya sudah begitu berdosa. Masihkah Allah mau mengasihi saya, mengampuni saya? Jawabannya, iya. Allah mampu, berkuasa mengampuni karena ia mengasihi Anda. Lihatlah Yehuda, lihatlah Rahab, lihatlah Daud, lihatlah Betsheba. Allah berbelas kasih kepada mereka, begitu juga kepada Anda. Roh Kudus lahir barukan Anda dan saya dan memberikan karunia pertobatan dan iman. Mungkin Anda dan saya sudah berdoa lama, tetapi tidak datang yang didoakan. Ingatlah, Kristus akan genapi janjinya. Apakah kita lihat hari ini atau kita akan lihat di dalam kerajaannya? Firman Tuhan adalah kebenaran. Sebagaimana Kristus Yesus berkata, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Pegang janji Allah. Dan ingatlah janji Allah yang terindah bahwa ia adalah Raja kita, memiliki kita dengan darahnya yang kudus, dan kita adalah milik kepunyaannya yang sangat ia kasihi selamanya. Ia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Kita tidak akan ditinggalkan sendiri oleh Kristus Sang Raja kita yang hidup, nyata dan kekal. Kita akan selalu diisi dengan joy, sukacita, damai sejahtera. Sungguh firman Allah itu nyata. Sungguh janji Allah itu pasti tergenapi. Di masa lalu Tuhan memakai generasi Abraham melintasi generasi demi generasi. Nah, di masa perjanjian baru, di mana Kristus telah datang dan kita akan sama-sama mengingatnya dengan Natal. Dan Ia yang telah datang membawa kerajaan Allah hadir di hati orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyatakan kehadirannya lintas generasi sampai ia datang kedua kalinya melalui setiap orang kudus di segala zaman sampai akhir zaman, termasuk melalui Anda dan saya. Jadi jemaat Tuhan, ingatlah, di dalam kita ada kerajaan Allah. Di dalam kita ada janji Allah. Beritakanlah janji Allah, yaitu Injil Kristus Yesus selama kita hidup sampai ia datang memperlihatkan seluruh janjinya tergenapi di hidup kita di dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, terima kasih untuk firman. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sungguh Allah yang menggenapkan janji. Engkau Allah yang kekal.
Tuhan Yesus, Engkau tahu banyak pergumulan dalam hidup kami. Kau tahu Tuhan banyak hal yang tidak dapat kami mengerti akan hari ini dan masa depan. Tapi biarlah ya Allah Roh Kudus, kuatkan kami untuk memegang janji-Mu sampai Engkau datang, sampai akhir kehidupan kami dan bertemu dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang melintasi sejarah umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.